Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jemaah sekalian dimanapun saja berada, bersyukur kepada Allah saya masih bisa silaturahim untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, saya akan membicarakan masalah khilafiyah ulama dalam perspektif Islam. Bagaimana melihat perbedaan yang terjadi antar para ulama. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa khilafiyah itu ada dua macam. Jadi perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada berkaitan dengan usul akidah, ada juga yang berkaitan dengan furu' atau fikih ya. Kalau masalah usul atau akidah, itu pendapat yang benar berarti pendapat ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq. Jadi mendapat hidayah dan dijanjikan masuk surga. Itu harus ada kepastian. Kemudian pendapat yang salah dari sisi akidah atau usul adalah pendapat ahlul bid'ah wal furqah, ahlul batil, termasuk ajaran-ajaran sesat dan diancam masuk neraka. Ini berkaitan dengan ini karena harus sesuai dengan dalil qat'i kalau urusan akidah atau urusan usul. Kalau perbedaan masalah furu', yakni pendapat yang benar, ini cara kita berpikir. Pendapat yang benar akan dijanjikan mendapatkan dua pahala. Pendapat yang salah dijanjikan mendapatkan satu pahala. Nah, karena ijtihad dalam hal ini cukup dengan dalil dhanni, ya. Nah ini para jemaah sekalian. Jadi yang bisa kita tolerir adalah di saat perbedaan itu menyangkut masalah furu' atau fikih, bukan masalah usul. Apakah Islam membenarkan perbedaan pendapat dalam masalah furu'? Maka dalam hal ini saya ingin tegaskan bahwa diperbolehkan dalam masalah furu'. Kalau dalam masalah akidah atau dalam masalah usul tidak. Karena dasarnya kalau masalah usul atau akidah itu adalah qat'i, pasti sudah dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Misalnya dalam masalah ketuhanan, Allah itu satu, Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa. Ini adalah keyakinan yang pasti. Dalilnya itu qat'i, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Lah, kalau masalah furu' itu bisa mungkin ada dua pendapat. Misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ini ayat ini menjelaskan berkaitan dengan kejadian yang terjadi antara Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ayat tersebut menerangkan Allah memberikan pujian kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan keduanya hikmah dan ilmu. Padahal kebenaran dalam keputusan dalam perjalanan sejarah tersebut berada pada keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara Nabi Daud mengeluarkan keputusan yang sebaliknya. Sementara para jemaah sekalian, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman karena keduanya mengeluarkan keputusan berdasarkan ijtihadnya, ya, masing-masing berijtihad, Allah tidak mencela, ya, bahkan memberikan keduanya pujian dengan hikmah dan ilmu.
Maka dari ini saudara-saudara sekalian, para ulama berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat di kalangan mujtahid tidaklah tercelah. Bahkan eksistensinya diakui oleh Al-Quran berdasarkan ayat tadi. Ini para jemaah sekalian. Selanjutnya Bapak dan Saudara, berkaitan dengan hadis. Kalau tadi adalah Qurannya. Ini hadis Ali bin Abi Thalib. Jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina. Wa jalada Abu Bakrin arba'ina. Wa Umar samanina. Jadi ini kasus terjadi atas orang yang minum khamr. Hukumannya apa? Itu dijilid atau didera 40 kali, itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang minum khamr dihukum didera berapa kali? 40 kali juga. Wa Umar samanin. Sedangkan Sayyidina Umar menghukumnya itu 80 kali. 2 kali lipat dari zaman Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Wa kullun sunnatun, ya. Semuanya adalah sunnah, kata Sayyidina Ali. Bisa diikuti. Wa hadza ahabbu ilayya, dan yang 80 itu lebih aku sukai. Saudara-saudara sekalian, ingin saya pastikan bahwa dalam hadis di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menetapkan bahwa dera 40 kali dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, dan di Sayyidina Umar itu dilakukan sebanyak 80 kali. Itu bagi orang yang minum khamr. Katanya Sayyidina Ali, ini sama-sama benar gitu. Jadi hadis ini menjadi bukti bahwa perbedaan pendapat di antara sesama mujtahid dalam bidang fikih tidak tercela. Bahkan eksistensinya diakui berdasarkan hadis tersebut. Ada hadis Bani Quraidah. Ini ceritanya Ibnu Umar berkata, sepulangnya dari peperangan Ahzab, Rasulullah bersabda begini, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar, ya, kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ini para sahabat kemudian memaknai macam-macam. Ya, ada 2 kelompok, ya. Kelompok yang pertama, sebagian sahabat ada yang memahami teks hadis tersebut secara tekstual, dipahami secara teks itu, sehingga tidak sholat asar walaupun waktunya telah berlalu kecuali di tempat itu, yakni di Bani Quraidah itu. Tapi sebaliknya, sebagian lain para sahabat memahami secara kontekstual, sehingga mereka melaksanakan sholat asar sebelum tiba di perkampungan yang dituju. Nah, 2 sahabat ini dilaporkan. Rasulullah kemudian menyikapi dengan tidak mempermasalahkan kedua kelompok tersebut. Ini sahabat yang berbeda-beda pendapat dalam memahami teks hadis beliau. Ya, ini beliau menyampaikan bahwa la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini dimaknai 2. Padahal teksnya 1. Nah, dalam hadis Amr bin As dan lain-lain, Rasulullah bersabda begini, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim itu menghukumi sebuah keputusan, fajtahada, dan dia sudah ijtihad, benar-benar sudah berhati-hati berbagai sisi, sektor dan sebagainya, hakim mengambil sebuah keputusan, tsumma asabah, kemudian dia benar, falahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, apabila seorang hakim menghukumi fajtahada, dia sudah hati-hati, ijtihad sudah, tsumma akhta, kemudian dia keliru dalam mengambil keputusan, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi hadis ijtihad ini berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan mujtahid termasuk hal yang diakui eksistensinya oleh agama. Ini yang pertama. Sehingga agama tidak membebankan tanggung jawab dosa
bagi mujtahid yang terkadang mengalami kekeluaran dalam ijtihadnya. Bahkan saudara-saudara sekalian, agama memberi mereka kredit poin, satu pahala apabila terjadi kekeliruan. Maka berangkat dari kenyataan ini, di kalangan para sahabat Nabi, ini tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah hukum fikih. Dan ini harus jadi pelajaran buat kita bahwa perbedaan dalam masalah hukum fikih itu, ya kita tidak usah mengingkari, itu sebuah realitas. La yungkarul mukhtalaf fih, kalau masalah khilafiyah nggak usah ingkar kita. Artinya nggak usah ingkar, ya biarkanlah mereka punya pendapat masing-masing, kan begitu. Nah, ulama salaf misalnya Al-Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq yang berkata, karena ikhtilaf ashabi Muhammadin adalah rahmatan linnas. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi manusia. Jadi sekian sahabat ketika memaknai teks Al-Quran maupun hadis dengan berbagai macam sudut pandang, ini sahabat, maka sebenarnya rahmat bagi manusia, bagi kita ini. Karena kita mengikuti para sahabat dan itu perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyampaikan, ashabi kan nujum, para sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat manapun kamu mengikuti, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Ini saudara. Kemudian misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berkata begini, ma sarrani law an ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam takun rukhsah. Jadi ma sarrani, aku tidak senang kok andaikan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbeda pendapat. Jadi justru karena berbeda pendapat itu aku senang. Karena apa? Karena andaikan perbedaan pendapat tidak ada di antara para sahabat, niscaya tidak akan ada keringanan dalam pelaksanaan hukum. Misalnya ikut sahabat ini, ikut sahabat ini. Justru perbedaan di antara sahabat itu rahmat bagi umat setelahnya. Maka dalam hal ini, sikap kita adalah ketika melihat perbedaan dalam masalah khilaf, ya, dalam masalah furu', sesuatu yang dapat membatalkan wudu misalnya, aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan perempuan atau dengan istrimu, maka itu batal. Nah, lamasa itu diartikan, yang satu diartikan ya lamasa bersentuhan, ada juga yang mengartikan dengan ai jamaah, ai jama'tum, kalau kamu jima maka batal. Artinya ada perbedaan di sini. Ini perbedaan dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Lah, kalau dalam masalah ini, la yungkarul mukhtalafih, kita tidak usah mengingkari, nggak usah kita komen, nggak usah kita protes. Iya, dalam masalah furu' berbeda, di sana kunut, di sini tidak, di sana mengatakan batal, di sini mengatakan tidak, misalnya dalam masalah tadi contohnya, maka kita tidak usah berisik, jangan habiskan energi. La yungkarul mukhtalafih, masalah khilafiyah itu tidak usah diingkari, nggak usah disikapi. Sudah masing-masing saja. Mereka punya pendapat, kami juga punya pendapat. Wa inna ma yungkarul mujma' alaih, baru kalau menyangkut masalah sesuatu yang mujma' alaih, yang menjadi kesepakatan ulama, misalnya dalam masalah akidah, ya, dalam masalah usul, ya tidak bisa, kita harus tegas. Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ya, kok ada orang yang mengatakan Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Salah itu, sesat itu. Ya, kita harus tegas dalam masalah ini. Jadi bukan toleransi, enggak ada toleransi di dalam sesuatu yang sudah mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh ulama. Ini para jemaah sekalian cara pandang kita menyikapi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat atau perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Ada yang kita toleransi, ada yang kita tidak toleransi. Demikian cara pandang kita.
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini penting menjadi bahan sikap kita. Karena apa? Karena kalau kita ini tidak mengerti, maka kita kadang-kadang menghabiskan energi dengan menyoal sesuatu yang sebenarnya kita boleh berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Pada siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.